Dengan informasi Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menyita sejumlah aset dari kasus penipuan dan tindak pencucian uang yang dilakukan. Kemudian kategori kedua, barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu barang bukti nomor urut 111 sampai dengan 146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. kembali hadir bersama kami di program podcast Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Kota Cimahi dan Bandung Barat, berkolaborasi dengan program Jaksa Menyapa Kejari Kota Cimahi. Akhir-akhir ini Kejaksaan Agung telah memperlihatkan tarinya, Pak. Bahkan sejumlah kasus korupsi berani diungkap dan mengembalikan kerugian uang negara lebih dari ratusan miliar. Itu artinya bahwa Kejaksaan Agung optimis memberantas tindakan korupsi di negeri ini. Dan bagaimana langkah implementasi ke daerah seperti di Kejari Kota Cimahi? Kita akan mengulas secara tegas, lugas, santai tentunya dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Bapak Arif Raharjo, SH/MH. Pak. Waalaikumsalam. Pak, kali ini di podcast IJTI Sangkuriang ini kita akan membahas dengan tema strategi dan penanganan tindak pidana korupsi melalui pendekatan preventif dan represif yang terintegrasi, Pak. Pak, tema kali ini podcast IJTI ini sangat ditunggu-tunggu, Pak, oleh masyarakat maupun teman-teman media, Pak. Karena apa, Pak? Karena kemarin netizen, Pak, di media sosial membuat meme Liga Korupsi Tanah Air. Cukup viral. Cukup viral ya, Pak ya? Cukup viral, cukup memukau dengan keberhasilan Kejaksaan Agung mengungkap kasus-kasus besar, Pak. Apresiasi, Pak, kami dari teman-teman media untuk Kejaksaan Agung, Pak. Baik. Nah, di Cimahi sendiri seperti apa, Pak? Terus pandangan korupsi itu bentuknya seperti apa, Pak? Saya ya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri tentunya melalui teman-teman boleh saya bilang saya merasa sangat bangga dengan kepemimpinan Pak Jaksa Agung kita yang sekarang, Bapak ST Burhanuddin. Karena di era beliau lah memang pengungkapan kasus-kasus korupsi ya boleh kita bilang big fish dan cukup fenomenal. Kita tidak atau belum pernah membayangkan bagaimana korupsi yang kemudian kerugian negara itu bisa mencapai triliunan. Triliunan, Pak? Triliunan. Berarti tadi saya harus koreksi, ratusan miliaran sedikit ya, Pak ya? Triliunan. Sedikit. Jadi korupsi ini kita kenal ya. Sebelum 99 era reformasi ya, ada undang-undang korupsi tahun 71 ya, Pak Rasidisus, kemudian tahun 99, kemudian di 2001 gitu ya. Korupsi apa sih korupsi? Dikategorikan sebagai extraordinary crime. Luar biasa, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Karena dalam arti sempit, korupsi itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Orang yang punya kewenangan. Punten, kalau saya sebut orang yang tidak punya kewenangan, misal, petani, pedagang, atau apa, bisa nggak? Rakyat kecil? Rakyat kecil, bisa nggak? Tidak ada kewenangan, mereka tidak mengelola keuangan negara. Ya, keuangan negara kita negara yang sangat kaya. Ya, APBD di Cimahi 1,6 T. APBN kita berapa? Konsep dalam tata negara kita, kenapa ini korupsi menjadi penting, bahwa negara kita dibangun atau running, berjalan, karena apa? Karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Ya, pemerintah punya kewajiban, punya hak juga. Masyarakat wajib bayar pajak, yang kemudian nanti dikumpulkan, dikelola oleh negara, dikembalikan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu namanya kontrak sosial. Tapi pemerintah kalau punten khianat, masyarakat juga berhak untuk menuntut karena kewajiban pemerintah tidak dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini
pemerintah atau negara punya instrumen Apa itu, Pak? aparat penegak hukum. PH. Kita kalau bicara penegakan hukum maka dikenal namanya istilah Integrated Criminal Justice System. Oke. Ada kepolisian sebagai penyidik, ada kejaksaan sebagai penuntut umum, ada pengadilan, badan peradilan, kemudian ada lapas, ya, kemudian ada advokat. Padahal sudah kompleks ya, Pak? 5 cukup Sudah lengkap. Penting untuk melihat ini secara keseluruhan. Di sini tadi dikatakan Kejaksaan Agung sudah membuat keberatan gitu ya. Berapa? Kejaksaan Agung itu adalah bagian dari Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia ada Kejaksaan Agung, ada Kejaksaan Tinggi, ada Kejaksaan Negeri. Kita ada di tapak paling bawah. Pertanyaannya, kalau saya ada di bawah, apakah saya punya kemungkinan untuk tidak ikut pimpinan paling tinggi saya? Tidak ada. Apa istilahnya in and on the bar, jaksa satu dan tidak terpisah. Maka kebijakan atas harus linear Sampai ke bawah. sampai ke bawah. Ada nggak di wilayah dengan APBD 1,6 T terus kerugiannya 2 T? Kira-kira make sense Ya, nggak? yang Nggak make sense. Tidak ada kegiatan yang sebesar itu. Tetapi saya selalu katakan kepada teman-teman, adik-adik saya, para kasih dan junior-junior saya bahwa kalaupun kita tidak ada perkara yang sifatnya besar, maka jangan lupa bahwa kewenangan yang kita miliki, kita berdiri di belakang rakyat kecil, di belakang masyarakat banyak. Jika artinya tadi Bapak bilang bahwa kita punya Cimahi 1,6 triliun ya Pak ya, anggaran, tapi ada kerugian 2 triliun itu kan tidak masuk akal ya Pak ya? Masuk akal. Tapi kan di setiap daerah tuh tidak ada yang bersih ya Pak ya? Baik itu tadi dari perilaku kriminalnya, Ya. hampir setiap daerah ada aja, Ya. termasuk korupsi Pak, Ya. di Cimahi. Ya. Bagaimana sih Pak, Bapak cara untuk menekan angka korupsi ini khususnya di wilayah Kejari Cimahi? Boleh, saya jelaskan sedikit lebih dalam. Tadi kan ada instrumen preventif. Preventif itu ada di saya bilang tools intelijen. Kami punya instrumen intelijen. Nah, kebetulan mungkin kamera bisa diarahkan. Ini kasih intel paling ganteng saya, karena satu-satunya kasih intel saya sih. Nah, ini Pak Kasinta, Pak Fajrian ya, kurang lebih sudah bekerja dengan saya, kolaborasi, bersinergi 1 tahun lah ya, anggap aja 1 tahun ya, walaupun belum, artinya biar jalan. Bahwa tidak ada satu daerah yang bebas dari korupsi. Betul. Itu betul. Betul ya Pak? Itu betul. Kedua, bahwa Bapak Jaksa Agung juga menekankan instrumen hukum, instrumen tipikor adalah ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Adalah upaya terakhir, obat terakhir. Sebelum kita pakai instrumen itu, maka kita wajib memakai upaya preventif. Preventif. Oke. Di kejaksaan punya instrumen itu. Instrumen itu. Ya, cukup komplit. Maka strateginya kembali lagi bahwa Pak Jaksa itu menekankan preventif, represif, dan perbaikan atau perbaikan tata kelola sistem seperti itu. Terintegrasi. Ketika tadi sudah kita membahas tentang kejaksaan secara luas, pantas bagaimana nih Kejari Cimahi mengimplementasikan di kota Cimahi. Kita bahas terkait kinerja Kejari Cimahi di kota Cimahi. Apa sih Pak selama ini tantangan dari penanganan tipikor di kota Cimahi Pak? Terus kasus apa sih Pak yang telah diungkap oleh Kejari Cimahi? Seperti tadi saya katakan ya sebelumnya ya, bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Ya, maka hanya dapat dilakukan, dan satu lagi, korupsi itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri, pasti berjamaah, sistematis. Dan kemudian kalau kita katakan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara negara,
saya katakan penyelenggara negara bukan orang yang bodoh, tapi orang yang punya intelektualitas, punya pendidikan. Nah, tantangannya seperti itu, bahwa pelakunya cukup pintar, cukup pandai, mempunyai kewenangan, mempunyai pengaruh, mempunyai leverage terhadap lingkungan kerjanya, ya seperti itu. Tapi sekali lagi tidak dapat dilakukan seorang diri. Nah, bicara korupsi tentu banyak modusnya ya, utamanya penyalahgunaan wewenang. Nanti muncul lagi pecahan-pecahannya, ada markup, ada kurang volume, ada kualitasnya yang tidak dipenuhi, dan ada fiktif dan lain sebagainya. Penyelenggaraan pelayanan publik juga masuk ranah itu. Nah, di Cimahi tidak hanya korupsi, perkara-perkara yang berkaitan dengan potensi pendapatan negara seperti rokok yang tidak bercukai itu juga ada. Dan di tahun 2025 ini kami sidangkan, 2024 juga ada. Untuk lebih jelasnya, saya boleh dibantu oleh Pak Kasipitsus untuk bisa menyampaikan capaian kinerja Pitsus ya di tahun 2024 dan 2025. Perlu kami sampaikan terkait dengan kinerja dari Kejaksaan Negeri Cimahi, khususnya di bidang tindak pidana khusus. Di tahun 2024 kami telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi sendiri itu sebanyak 2 perkara. Yang pertama itu terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank BRI cabang Cimindi atas nama terdakwa Matius Bayu Aji. Selanjutnya di tahun 2024 juga kami telah dan untuk yang perkara BRI ini sudah kami eksekusi. Berapa tahun? Dengan vonis 4 tahun Pak, izin Pak. Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan perkara yang mungkin lebih dikenal dengan perkara terkait dengan Satpol PP. Satpol PP, perizinannya Pak atau apa? Kami melakukan serangkaian tindakan penyidikan, saat ini sudah dalam tahap penuntutan atau persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Gitu. Ya, mudah-mudahan apabila lancar nanti segera putusan pengadilan gitu. Dengan modus operandi tentunya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kajari terkait dengan perizinan atau pemerasan atau menerima sesuatu berupa uang atau hadiah atau janji oleh oknum ASN, inisialnya R atau terdakwa Ranto gitu. Yang bersangkutan ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah di Satpol PP Kota Cimahi. Mengapa kami melihat perkara ini penting? Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Kajari, karena hal ini berkaitan dengan investasi dan sadar atau tidak sadar ini bisa mempengaruhi investasi di Kota Cimahi yang tentunya ini menjadi perhatian juga baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Cimahi. Yang kedua juga berkaitan dengan masyarakat gitu. Jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di sini tidak hanya pelaku-pelaku usaha yang skalanya besar perizinan ini, namun juga sampai para pelaku usaha yang UMKM dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menjadi perhatian dan insya Allah nanti di persidangan bisa dilihat atau dipantau, insya Allah kami bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Kembali lagi ke Pak Kejari. Pak Kejari tadi Pak Kasipitsus menjelaskan beberapa perkara ya Pak ya, pencapaiannya. Di Kota Cimahi ini Pak, apakah Pak ada kesulitan nggak Pak untuk mengungkapkan suatu kasus, mengingatkan wilayah Kota Cimahi ini penduduknya tidak sebesar wilayah lainnya Pak ya? Ya. Terus secara kecamatan juga kan agak kecil Pak. Gimana Pak? Itu tidak melunturkan semangat untuk pencegahan korupsi atau gimana Pak? Ya,
Mungkin kalau boleh saya analogikan ya, Cimahi kecil, APBD-nya terbatas. Berbeda dengan mungkin daerah lain yang wilayahnya luas, kemudian APBD-nya juga lebih besar. Tandanya apa? Ruang untuk korupsi pun tentunya berbeda. Tetapi kami juga tidak membatasi diri untuk mengungkap di APBD saja. Tentunya di sini ada APBD provinsi, tentunya juga ada APBN masuk ke sini, dan kemudian seperti tadi kami sampaikan bahwa korupsi tidak hanya menyangkut keuangan negara, pelayanan publik pun seperti yang sudah ditangani oleh Pak Kasipisus dengan Satpol PP itu tidak ada kerugian negara. Obrolan yang sangat menarik dengan Pak Kejari ini, dari mulai tadi pencapaian pengungkapan kasus ya Pak ya, dari kasus korupsi, kasus cukai, sampai tadi juga dibilang juga penekanan budaya korupsi hingga ke sekolah-sekolah, dan ke depan akan melanjutkan atau meluaskan ke anak-anak muda yang agama-agama Hindu, Kristen ya Pak ya? Iya, iya. Kejaksaan punya semuanya. Punya semuanya. Lengkap. Bukan hanya kepunyaan satu golongan. Satu golongan. Iya. Setelah tadi kita membahas pencapaian, terus penekanan untuk menekan budaya korupsi, kali ini kita berbicara Pak Kejari, bagaimana sih peran komunikasi dengan Forkopimda ya? Di sini kan ada eksekutif, ada legislatif gitu. Bagaimana Pak untuk penyampaian bahwa kejaksaan memiliki keoptimisan untuk memberantas budaya korupsi khususnya di Kota Cimahi? Seperti apa Pak? Saya masuk Cimahi tahun 2023, tepatnya bulan Februari. Bulan Februari 2023. Jadi 2 tahun 2 bulan ya saya masuk Cimahi. Dan saya kemudian mendapati atau ketemu dengan 3 PJ Wali Kota. Okay. Kemudian saat ini 3 Kapolres, 3 Dandim, 2 Ketua Pengadilan Negeri, kemudian 2 Ketua DPRD. Dan saya begitu masuk Cimahi disambut dengan hangat, komunikasi berjalan terbuka, lancar, semua dapat dikomunikasikan, tidak ada masalah yang tidak selesai dalam forum pimpinan komunikasi daerah ya, seperti itu. Saya mendapati lingkungan yang relatif positif lah. Saya mengapresiasi 3 PJ, kemudian sekarang Bapak Wali Kota definitif dengan pasangannya yang Mas Adit kalau saya manggil ya panggilan akrab lah. Jadi batasan-batasan atau kendala-kendala komunikasi saya pikir tidak ada lah. Kami berkomunikasi dengan efektif dan positif untuk membahas permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun isu-isu yang lain. Penanganan perkara sejauh ini dari Polres juga kami backup, koordinasi. Di sini nggak ada Pak Kasbidum, penanganan perkara Bidum juga berjalan dengan baik. Rata-rata mungkin tidak banyak perkara yang selesai di tingkat pertama. Artinya persentase banding atau upaya hukum itu relatif kecil, dan ini dianggap saya maknai sebagai sebuah keberhasilan karena penanganan perkara itu asasnya sederhana, cepat, dan biaya murah. Dan itu kalau putus inkrah di tingkat pertama itu buat saya sebagai sebuah keberhasilan seperti itu. Berarti kan untuk mewujudkan profesional government itu Pak ya, harus good government itu harus ditujukan oleh beberapa Forkopimda itu Pak ya. Ya. Nah dari itu kembali lagi, kejaksaan punya instrumen Intel dan Datun ya. Intel tadi preventif, Intel tadi deteksi dini, sekolah-sekolah seperti ya deteksi dini, ada permasalahan apa. Betul. Ada juga
aspek apa ya teroris ya di sini ya, radikalisme itu juga di bagian Intel. Ada kemudian Pakem, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya. Intel pada intinya adalah fungsi deteksi dini mata dan telinga pimpinan. Kemudian tadi yang saya katakan sebagai perbaikan tata kelola sistem itu adanya toolsnya ada di Datun. Oh, kasih Datun. Ya, di Datun punya tools, punya instrumen, legal opinion, legal assistant, pelayanan hukum, bantuan hukum dan lain sebagainya. Dan beberapa tahun belakang ini cukup kita ada pekerjaan poin bagi Datun menerima surat kuasa khusus dari Pak Wali Kota, ya Pak Pemkot menerima atau digugat oleh penggugat ya pihak-pihak lain sana. Bu Kasih Datun, silakan. Terima kasih, mohon izin Pak Kajari, terima kasih dan rekan-rekan semuanya. Tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kajari terus Datun terkait sedikit saya sampaikan saja bahwa bidang Datun memiliki fungsi yaitu bantuan hukum. Ada bantuan hukum itu ada litigasi dan mitigasi, lalu ada pertimbangan hukum itu ada legal opinion dan legal assistance, lalu juga ada pelayanan hukum itu kepada masyarakat, kita memberikan pelayanan hukum secara gratis. Kemudian ada penegakan hukum itu memberikan masyarakat seperti ada pembatalan perkawinan, lalu ada pembubaran PT atau pembubaran yayasan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi tindakan hukum lainnya, kita bidang Datun sebagai mediator atau fasilitator plat merah gitu. Selain itu bidang Datun juga sebagai bentuk mitigasi risiko atau pencegahan risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Demikian Pak. Makasih Pak, jika tadi berbicara dengan Forkopimda Pak, dengan kejaksaan, ini kan ada unsur lain Pak, termasuk masyarakat, haknya masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak peran masyarakat Pak untuk membentengi budaya korupsi ini? Kan sekarang tidak hanya masyarakat, tidak hanya penonton atau hanya misalnya membuat stigma yang tidak baik. Nah, apa Pak yang harus didorong dan dihimbau untuk masyarakat Pak? Tentunya kami tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat adalah bagian dari bernegara. Ya, saya ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan membangun budaya anti korupsi. Dan masyarakat juga punya hak-hak untuk dilayani, mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dan Kejaksaan Negeri Cimahi punya hotline loh. Hotline. Nanti ada di kolom apa itu nanti dari dikasih oleh staf saya ya hotline-nya. Kalau kemudian dia langsung bisa menghubungi apa ya? Ya. Pintu kami intinya terbuka 1 kali 24 jam untuk masyarakat. Mau pakai saluran hotline maupun memakai datang ke sini, siap kami melayani. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ada juga saya punya quote Pak. Oke, nanti saya tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi siapa? Ingat sahabat hukum, korupsi bukan takdir, tapi kita bisa melawan. Semangat Pak. Semangat. Ada lagi? Oke. Sore atau menjelang malam yang hangat, yang bahagia ini, saya merasa bangga, bersyukur, bahagia, terberkati. Saya didampingi adik-adik yang luar biasa. Dan lebih lagi, saya sangat senang, sangat happy menerima kunjungan rekan-rekan ini yang tidak kalah luar biasa. Atur nuwun, saya tunggu kesempatan berikutnya. Terima kasih para sahabat podcast IJTI Sangkuriang. Kita kembali di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.